Kembali saya menyapa sahabat pengacara Batak Tebak Langsung. Dalam sapaan saya kali ini sahabat, mencoba ingin mereaksi atau merespon, memberikan pendapat terhadap tanggapan-tanggapan putusan pra-peradilan dari Sekjen PDIP yang beberapa hari lalu sahabat dinyatakan oleh pengadilan gugur. Sebagai orang awam sahabat akan bertanya, mengapa gugatan pra-peradilan belum selesai? Namun KPK sudah melakukan penahanan terhadap Hasto. Akan ada diskursus yang mengatakan, mengapa KPK tidak menunggu dulu putusan pra-peradilan kedua? Apabila ditolak, barulah KPK dapat melakukan penahanan atau penangkapan terhadap Hasto. Sekali lagi sahabat, saya menyatakan pendapat saya ini disclaimer. Karena tetap saya sekali lagi mengatakan bahwa kita harus menjunjung ajas presumption of innocence. Oleh karena itu sahabat, saya mencoba melihat dan memberikan pendapat secara hukum, agar masyarakat juga bisa kita berikan edukasi, pemahaman, bagaimana masyarakat bisa melihat sesuatu secara objektif, dengan pemahaman-pemahaman adanya analisa-analisa hukum terhadap sesuatu perkara. Karena bagaimanapun sahabat, ketika kami lawyer menangani satu perkara, dan ketika gugatan kami misalnya dinyatakan ditolak atau tidak diterima, kadangkala unsur subjektifnya lebih menonjol daripada unsur objektifnya. Oleh karena itu sahabat, karena pengacara Batak Tebak Langsung tidak terkait atau tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini, maka saya mencoba memberikan pendapat apa yang menjadi pengetahuan saya sebagai orang hukum atau yang berpraktek, yang juga pernah mengajukan gugatan pra-peradilan, mendapat putusan yang mengatakan gugatan pra-peradilan dinyatakan gugur. Saya pernah mengalami hal tersebut sahabat, 2 kali mengajukan gugatan pra-peradilan, 2 kali pula dinyatakan gugur. Oleh karena itu sahabat, sebelum saya masuk ke materi itu sahabat, saya ingin menyampaikan kepada sahabat bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Saya menyatakan tersangka dulu sahabat, dalam proses penyidikan, maka dia harus mempunyai minimal 2 alat bukti. Harus ada 2 minimal alat bukti dari penyidik sahabat. Kemudian ditetapkanlah seseorang itu sebagai tersangka. Penyidik akan mengacu kepada pasal 184 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sana sahabat, di pasal 184 KUHP ada minimal 5 alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan atau bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila 2 alat bukti yang diperoleh berdasarkan pasal 184 KUHP dalam proses penyidikan, penyidik menemukannya dan meyakini dan menguji bukti-bukti minimal 2 tadi, maka penyidik dapat melakukan penetapan tersangka terhadap terlapor atau terduga pelaku pidana. Oleh karena itu sahabat, ketika seseorang, baik itu tersangka keluarga ataupun pihak lain yang terkait, ingin menguji penetapan tersangka tersebut, maka berdasarkan KUHP dia mempunyai alas hak untuk itu, yaitu diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Di sana dia dapat melakukan
atau menguji, yaitu dengan upaya hukum pra-peradilan. Salah satu untuk menguji apakah penangkapan, penahanan, atau penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, atau penghentian penyidikan dapat diuji apakah itu sah atau tidak melalui upaya hukum pra-peradilan. Dalam perkembangan waktu sahabat, penetapan tersangka telah ditentukan oleh putusan MK nomor 20 tahun 2014 sebagai salah satu objek gugatan pra-peradilan. Dan inilah sahabat yang seringkali dilakukan oleh pihak tersangka dalam kasus-kasus dugaan kasus pidana korupsi. Ketika mereka sudah ditetapkan jadi tersangka, mereka melakukan upaya hukum pra-peradilan. Pertanyaannya sahabat, kalau kita melihat perkara yang viral ini sahabat, dalam putusan pengadilan dikatakan bahwa gugatan pra-peradilan dinyatakan gugur. Apa yang menjadi alasannya sahabat? Dalam praktek sahabat yang kami alami, ketika gugatan pra-peradilan masih berproses, tidak ada ketentuan atau larangan dalam KUHP atau ketentuan peraturan Mahkamah Agung ketika objek pra-peradilan sedang berlangsung, maka penyidik tidak dapat melakukan penyidikan untuk melengkapi perkara yang sudah ditangani. Tidak ada sahabat. Oleh karena itu sahabat, maka kadang kami dalam melakukan pra-peradilan adalah adu cepat. Putusan pra-peradilan harus diupayakan secepatnya dilakukan dan diajukan, mengingat waktu akan ada upaya dari penyidik, pihak penegak hukum, apakah kepolisian, kejaksaan, untuk mempercepat penyidikannya dan menyempurnakannya untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Kemudian apabila oleh jaksa penuntut umum dinyatakan sempurna atau bisa dilimpahkan ke pengadilan dalam tahap P21, kemudian oleh pengadilan dilimpahkan dengan melengkapi surat dakwaan dan berkas-berkas dan bukti-bukti, maka pengadilan akan melakukan penetapan persidangan. Nah, apabila penetapan persidangan sudah ditentukan sahabat dan sudah dilakukan, sedangkan gugatan pra-peradilan belum berakhir, itulah sebabnya sahabat menjadi dasar dari pengadilan mengatakan bahwa gugatan pra-peradilan dinyatakan gugur. Apa yang menjadi dasar pengadilan menyatakan gugatan pra-peradilan bisa gugur? Bisa kita lihat sahabat di dalam pasal 82 ayat 1 KUHP. Di sana ditentukan sahabat secara limitatif apabila perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan dan persidangan akan dimulai atau sudah dimulai, sedangkan gugatan pra-peradilan belum putus, belum berakhir, maka secara otomatis gugatan pra-peradilan dinyatakan gugur. Kemudian bisa kita lihat dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021. Kemudian bisa kita lihat dalam putusan MK nomor 102 tahun 2005. Inilah menjadi hukum acara yang dipakai oleh pengadilan untuk menyatakan gugatan pra-peradilan gugur. Kemudian sahabat, bahwa di dalam KUHP ataupun di dalam surat-surat edaran Mahkamah Agung ataupun putusan MK telah dinyatakan bahwa gugatan pra-peradilan yang dinyatakan gugur ataupun diputus ditolak tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, ataupun PK. Artinya, putusan pra-peradilan yang menolak atau putusan atau penetapan peradilan yang menetapkan gugurnya pra-peradilan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Itulah sahabat, agar kita masyarakat bisa melihat apakah pengadilan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Apabila sudah berjalan sesuai dengan ketentuan sahabat, maka argumen yang mengatakan
adanya praktik malicious intent, yaitu praktik di mana saya bacakan sahabat dalam bahasa Inggris dikatakan the deliberate intention to cause harm, damage, or injury to someone or something. Artinya, menurut saya sahabat, tidak bisa didalilkan bahwa ada tindakan niat jahat atau dengan sengaja yang dilakukan untuk merugikan suatu sistem hukum atau merugikan seseorang dan lain-lain dengan argumen yang lain-lain sahabat. Artinya sahabat, pengadilan masih berjalan sesuai dengan ketentuan yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, pengacara yang gugatan pra-peradilannya ditolak, tempatnya nanti bertarung pada persidangan pokok perkara. Disitulah pengacara nanti harus mencoba memberikan keyakinan terhadap hakim melalui bukti-bukti dan melalui keterangan-keterangan ahli. Apakah dakwaan itu bisa dibuktikan atau tidak? Jika tidak bisa dibuktikan sahabat, maka akan ada kemungkinan bahwa seseorang akan dibebaskan. Karena ada adegium hukum sahabat. Lebih baik membebaskan satu orang yang tidak bersalah, membebaskan 10 orang atau 1000 orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itulah adagium hukum kita sahabat. Hakim akan pasti objektif, dan itulah harapan kita dalam persidangan perkara-perkara apapun di Republik ini. Salam dari pengacara Batak Tiba Langsung.